Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqal musannif hafizahullah wal musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum bi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syayikhina wa bi ulumil ulama'il amilin fid dharain amin. Bab sunan al-mukhtassa bil khatib wal imam. Bab tentang sunnah-sunnah yang khusus untuk khatib dan imam ketika Jumat. Al-awwal, yang pertama, antakunal khutbatu alal mimbar au ala murtafa'. Hendaknya khutbah dilakukan di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Maka disunnahkan meletakkan mimbar itu di sebelah kanan mihrab. Kita ngadap ke sana nih, ini mihrab. Disunnahkan mimbar itu sebelah kanan. Kalau kita ngadap ke sana berarti sebelah kirinya mihrab. Kalau kita ngadap ke kiblat berarti ini mihrab sebelah kanannya. Nah, disunnahkan khatib itu di atas mimbar atau di tempat yang tinggi, dan tempat untuk khutbah itu disunnahkan di sebelah kanannya mihrab, tempat imam. Kemudian yang kedua, adzani an yusallima inda dukhulihi wa indal mimbar qabla su'udihi. Dan disunnahkan khatib itu atau imam itu mengucapkan salam ketika dia masuk ke masjid. Karena kan orang yang mau hadir Jumat itu kan disunahkan awal-awal datangnya, kecuali khatib. Kalau khatib tidak disunahkan datang awal-awal. Maka ketika khatib itu datang masuk ke masjid, nah, disunahkan mengucapkan salam. Makanya biasanya sebagian masjid itu ada pintu depan yang khusus buat khatib. Nah, khatib itu masuk mengucapkan salam. Kemudian wa indal mimbar qabla su'udihi, sebelum dia naik ke mimbar, sebelum dia naik ke mimbar kan, ketika khatib mau naik, dikasih tongkat mau naik, sebelum dia naik ke mimbar dia mengucapkan salam lagi yang kedua. Ya, pelan-pelan ya salamnya kepada muazzin tu, ya, kepada yang azan, waalaikum gitu. Kemudian asal yang ketiga, an yuqbila 'alal musallin ba'da su'udihi wa yusallima 'alaihim. Nah, setelah dia naik mimbar, dia ngadap, khatib ini ngadap ke makmum, dan naik mimbar ngadap ke makmum, kemudian mengucapkan salam untuk orang-orang yang hadir di situ. Ya, seperti biasa tuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk. Yang keempat, ayyajlisa halatal azan. Disunnahkan khatib itu duduk ketika azan. Jadi habis dia mengucapkan salam, kan azan tuh, azan kedua, disunnahkan, sunnah ni tidak wajib, sunnah si khatib ini duduk. Diri pun apa tak dibuat, kan duduklah dia. Kalau duduk ini sunnah. Tapi kalau duduk antara dua khutbah hukumnya wajib. Kalau duduk ketika azan kedua itu sunnah, khatib itu duduk. Al-khamis, yang kelima, an yubadira ilal khutbah ba'da faraghil azan. Hendaknya khatib segera memulai khutbahnya setelah selesai azan kedua. Setelah selesai azan, jangan lama-lama lagi, langsung berdiri mulai khutbahnya. As-sadis, yang keenam, an yurattiba baina arkanil khutbah. Hendaknya khatib itu mengurutkan antara rukun-rukun khutbah yang 5 itu. Ya, rukun khutbah yang 5 apa? Hamdanillah, ya. Alhamdulillah kan. Kemudian sholawat. Kemudian wasiat takwa. Kemudian baca ayat di salah satu antara dua khutbah. Kemudian doa untuk muslimin muslimat di khutbah yang kedua. Nah, ini disunnahkan diurutkan. Alhamdulillah dulu, baru sholawat, baru wasiat takwa, ya. Habis itu isi khutbah.
Nanti setelah itu ayat. Ya, ayat salah satunya, dua-duanya juga boleh. Doa muslimin muslimat yang wajib di khutbah kedua. Kalau di khutbah pertama baca, khutbah kedua baca juga boleh. Tidak apa-apa. Yang penting itu khutbah keduanya harus. Nah, itu disunnahkan. Tapi kalau ada orang tak berurutan misalnya, dia tidak berurutan, wasiat takwa dulu misalnya, atau salawat habis itu alhamdulillah, boleh tak? Boleh. Boleh, tidak harus urutan. Nah, tapi disunnahkan berurutan rukun khutbah yang 5 menggunakan bahasa Arab. Kemudian as-sabi' yang ketujuh, an takunal khutbatu balighah mafhumah qasirah. Hendaknya khutbah tersebut bahasanya jelas, mudah dipahami, dan jangan panjang-panjang khutbah itu. Kemudian itu disebutkan di sini, ai bin nisbah ila shalah fatakun mutawassithah. Dibandingkan solat, hendaknya khutbah itu sedang-sedang saja. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Khutbah itu sedang-sedang lah. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang tidak hadir majelis taklim. Jadi dengan khutbah Jumat itulah kesempatan untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Mereka kalau sebagian orang kalau tidak hadir khutbah Jumat, ya tidak hadir majelis taklim. Terus kapan mereka mau dapat ilmu? Kesempatan untuk ketika Jumat itu mereka hadir, di situ kita sampaikan ilmu ya. Tapi jangan juga terlalu pendek, jangan terlalu panjang, sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang sedang-sedang saja. Nah, as-samin yang ke-8, an la yaltafita yaminan wala shimalan athna'aha. Disunnahkan jangan noleh ke kanan, jangan noleh ke kiri ketika khutbah. Kalau khutib khutbah disunnahkan lurus je. Kalau ada orang mandang ke kiri, mandang ke kanan, tidak apa-apa. Mungkin enggak dia kunang-kunang mandang ke depan terus kan? Atau dia tak enak ada siapa situ kan dipandang terus kan? Noleh ke kanan, noleh ke kiri. Boleh tak? Boleh. Tidak membatalkan khutbah. Cuma disunnahkan apa? Mandangnya ke depan aja, jangan noleh-noleh. Tapi kalau dia mandang ke depan misalnya, membuat buyar pikiran dia, mandang depan terus demi menjaga sunnah misalnya, akhirnya dia tidak fokus khutbahnya, tidak apa-apa lah noleh. Pun kalau dia noleh tidak membatalkan khutbahnya, boleh-boleh saja. Kalau bisa usahakan jangan noleh-noleh gitu. Kemudian an ya'tamida biyaminihi, an ya'tamida biyasarihi ala sayfin au ason au nahwihima. Hendaknya tangan kirinya megang sesuatu kayak pedang, tongkat. Kalau zaman dulu orang pakai pedang. Oke, kita tongkat lah ya. Megang tongkat, tangan kiri megangnya. Ketika ngambil dari Bilal tu, ya, ngambil dari muazin, ngambilnya tangan kanan. Sampai ke atas mulai khutbah, pegang tangan kiri. Tangan kiri itu megang tongkat. Kemudian an ya'tamida bi yaminihi 'alal mimbar. Tangan kanannya megang mimbar. Kiri megang tongkat, kanannya megang mimbar. Kalau mimbarnya kayak meja ya pegang gini. Kalau mimbarnya kayak tiang, pegang tiang gini nih. Kemudian an yakuna julusuhu bainal khutbatain biqadri suratil ikhlas. Hendaknya dia duduk antara dua khutbah dengan ukuran bacaan surah Al-Ikhlas. Itu disunnahkan. Duduk itu, duduk hukumnya wajib. Duduk hukumnya wajib. Duduk melebihi tumakninah solat, lebihkan dikit. Itu wajibnya. Sunnahnya tambah minimal seukuran bacaan surah Al-Ikhlas. Tapi kan biasa kan diisi dengan sholawat kan 3 kali. Kita tu yang khotib bacalah surah Al-Ikhlas, habis itu jawab sholawatnya. Kemudian Al-Hadi Asyar yang ke-11, yang ke-12, Al-Thani Asyar yang ke-12, an yatayamana fil mimbaril wasi'. Kalau mimbarnya besar, hendaknya dia lebih condong ke sebelah kanan, bukan berdiri di tengah-tengah. Mimbarnya besar, jangan berdiri di tengah-tengah. Sunnahnya agak ambil ke kanan dia, kanan mimbar, ke kanannya dia. Nah, kemudian
Al-Thalith Asyar yang ke-13 an yakhtimal khutbah al-thaniyah bi qawlihi astaghfirullah li wa lakum. Hendaknya dia menutup khutbahnya, artinya sebelum dia menutup khutbah dia baca astaghfirullah li wa lakum. Jadi minta ampun untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang hadir. Biasanya kita kalau baca khutbah kedua tu ada tu, terakhir khutbah kedua tu ada kalimat ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum biasanya itu ada tu astaghfirullah li wa lakum, ya, astaghfirullah li wa lakum, ya, doa itu Allahumma astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wal muslimin muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim, ya kan, biasanya gitu tuh. Nah, itu disunahkan habis di khutbah keduanya tuh, sebelum menutup khutbah kedua. Kemudian Ar-Rabi' Asyar yang ke-14 alla yushira biyadihi illa lihajah wa yushiru bisababah. Jangan nunjuk-nunjuk pakai tangannya kecuali kalau ada keperluan. Itu pun nunjuknya pakai jari telunjuk. Jadi khutbah itu kalau tangan nunjuk-nunjuk itu makruh hukumnya, kecuali kalau ada hajat, kalau ada memang keperluan untuk nunjuk, ya tunjuk. Tapi nunjuknya pun dengan telunjuk. Ya, kalau tidak perlu nunjuk jangan. Kalau dia nunjuk, khutbahnya nunjuk. Woi kaum muslimin, nunjuk. Gimana hukumnya? Sah khutbahnya. Cuman makruh. Disunahkan tu jangan digerakkan tangannya kecuali kalau ada keperluan penting. Kemudian Al-Khamis Asyar yang ke-15 an la yadukka darajal mimbar bi rijlihi aw asahu. Yang tak ada kerjaan nih. Hendaknya jangan mengentak-ngentak tangga mimbar itu dengan kakinya atau dengan tongkatnya. Saking semangatnya dia khutbah tu kan. Majuran dihentak pakai tongkat tu mimbar atau kaki dihentaknya, jangan. Lebay amat. Nah, jadi itu makruh. Nah, maka ditinggalkan itu, jangan. Kalau ditinggalkan sunnah dapat pahala. As-Sadis Asyar yang ke-16 adamul isra' fi tsaniyah. Jangan cepat-cepat dalam khutbah yang kedua. Ya, khutbah pertama kan itu udah jelas. Khutbah pertama kan kita kan jelaskan sama orang kan ilmu. Nah, khutbah kedua kan sebagai penutup, sebagai syarat untuk sahnya khutbah. Khutbah kedua kan harus juga. Nah, cuman karena khutbah dua itu harus, tapi jangan sampai cepat-cepat juga biar cepat selesai, jangan. Slow aja. Jangan terlalu cepat di khutbah keduanya. Kemudian an yubadiral muazzin fil iqamah ba'dal faragh min al khutbah mubasyarah. Hendaknya muazzin segera qomat setelah selesai khutbah. Jadi selesai khatib tu khutbah, muazzin langsung qomat. Jangan nunggukan khatibnya turun, udah khatib tu turunnya lama. Ya, apalagi yang misalnya dia lemah sakit, turunnya lama, ditunggunya khatib tu turun dari mimbar, baru di qomat. Jangan. Selesai dia khutbah, langsung aja ambil mikrofon, langsung qomat. Tidak harus nunggu khatib itu turun dari mimbarnya. Selanjutnya yang ke-18 an yubadiral imam ba'dal khutbah ila shalah. Hendaknya imam setelah dia khutbah langsung solat, segera. Jangan lama-lama pemisahnya. Jadi sebagaimana sudah kita sampaikan bahwasanya yang afdal, yang lebih utama itu dia juga khatib, dia juga imamnya. Itu lebih afdal. Tapi kalau khatib lain, imam lain tidak apa-apa, boleh. Yang ke-19 an yaqra'a fis shalah jahran suratai al-jumu'ah wal munafiqin awil a'la wal ghasyiyah. Hendaknya imam ketika salat Jumat habis membaca Al-Fatihah, dia mengeraskan suaranya membaca setelah Al-Fatihah. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Munafiqin. Kalau enggak ada pilihan lain. Itu pilihan pertama. Rakaat pertama surah Al-Jumu'ah habis Fatihah. Rakaat kedua surah Al-Munafiqin setelah Fatihah. Kalau enggak mau yang lain, ada yang lebih pendek, membaca Al-A'la
surah Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, itu dibaca habis Al-Fatihah pada rakaat kedua. Kalau ada orang baca surah lain boleh tak? Boleh. Baca surah Ad-Duha misalnya, boleh. Boleh. Baca Inna a'tainakal kautsar, Al-Kautsar misalnya, boleh tak? Boleh. Dapat sunnah tak? Dapat. Sunnah apa? Sunnah baca surah. Tapi kalau dia baca Al-A'la di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, selain dapat sunnah baca surah, dapat sunnah lagi surah yang dianjurkan, double dapatnya. Nah, kemudian kayak sholat Jumat lah, subuh Jumat, habis Al-Fatihah, rakaat pertama habis Al-Fatihah baca surah Sajadah. Rakaat kedua habis Al-Fatihah baca surah Hal Ata 'alal Insan. Ya. Kalau tidak baca itu, baca surah lain boleh. Dapat sunnah tak? Dapat. Sunnah apa? Sunnah baca surah. Tapi kalau dia baca surah yang dianjurkan, dapat dua. Dapat sunnah baca surah, yang kedua dapat surah yang dianjurkan. Nah, gitu. Tak baca surah pun tak apa-apa, kan sunnah baca surah. Kemudian dah selesai. Itu sunnah-sunnah yang khusus untuk khatib. Nah, sekarang di antara beberapa hal yang berkaitan dengan Jum'ah, di sini disebutkan idrakul Jumu'ah, idza adraka rak'atan ma'al imam adrakal Jumu'ah, wa yudrikuha kadzalik idza adraka ma'al masbuq rak'atan inda Ibnu Hajar. Jadi solat Jumat itu dikatakan orang itu mendapatkan solat Jumat apabila dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Apabila dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Imam rakaat pertama, imam naik rakaat kedua, dia masuk, dapat rakaat kedua ni sama imam. Berarti kan dia dapat satu rakaat. Maka ketika imam sudah salam, dia nambah satu rakaat lagi, dapatlah dia solat Jumat itu. Terus kata Imam Ibnu Hajar, kalau dia nih misalnya nih, dia tidak mendapatkan imam. Contoh, imam sholat Jumat nih sama makmum ramai-ramai, sholat Jumat ramai-ramai. Tahu-tahu ada orang masbuk, terlambat. Imam sudah satu rakaat, imam naik rakaat kedua, ini masuk. Kan berarti dia kan dapatkan satu rakaat kan? Dapat ya? Dapat ya nih? Dapat. Jangan enggak fokus amat panjang mandang buku saya ni. Imam naik rakaat kedua, makmum masuk, dapat tak satu rakaat? Dapat. Imam salam nih imam nih, makmum kan naik kan, nambah berapa? Nambah satu. Tahu-tahu ini makmum yang lagi nambah satu rakaat, ada makmum lain masuk. Makmum ini menjadi makmumnya yang masbuk nih. Imam udah dari tadi dah salam, ini makmum masuk, ikut ini. Ini kan sekarang dia rakaat kedua kan? Rakaat kedua nih. Ini makmum baru nih masuk, ikut ini, dapat dia satu rakaat. Ini salam, dia nambah satu rakaat lagi. Nah itu boleh. Kata Imam Ibnu Hajar, nah seperti itu boleh. Nah, udah ketadak-tadak dah sampai macam itu solat Jumat dah. Tapi boleh. Tak perlu dia nambah 4 rakaat, tak perlu nambah 4 rakaat. Kemudian ini yang kedua. Al-masbuq alladhi lam yudrik ruku'ar rak'ati tsaniyah yanwi al-jumu'ah wa yusalli 4 raka'atin dhuhran. Wa hadha ma'na qauli ba'dihim lana syakhsun shalla wa la nawa wa la shalla. Ini yang kemarin pernah saya sampaikan. Tapi kalau dia tidak dapat satu rakaat sama imam, tidak dapat satu rakaat, misalnya imam pada rakaat kedua ruku, dia masuk. Ketika dia masuk, dia mau ruku, imam sudah naik dari rukunya. Imam sudah naik dari ruku rakaat kedua, berarti dia tidak dapat rakaat tersebut. Imam salam, dia nambah berapa? 4 rakaat. Dia nambah 4. Kenapa? Karena dia tidak dapat satu rakaat sama imam, tidak dapat dia. Kalau tidak dapat satu rakaat sama imam, berarti dia bukan solat Jumat. Disitulah teka-teki. Solat tanpa niat, niat tanpa solat. Dia niatnya tadi solat apa? Jumat. Tapi solatnya zuhur 4 rakaat. Niat
tanpa sholat. Kemudian dia sholatnya sholat apa? Zuhur, tanpa niat. Niatnya niat apa tadi? Jumat. Niatnya Jumat kan? Niat Jumat misalnya. Atau gini lah misalnya, imamnya bukan dalam posisi ruku, imamnya udah tahiyat akhir dah, tasyahud akhir lah, ya, tasyahud akhir misalnya, dia baru masuk. Apakah niat sholat zuhur? Enggak, niat sholat Jumat. Cuman imam salam tambah 4 rakaat. Itulah sholat tanpa niat, niat tanpa sholat, ya. Kemudian asalis yang ketiga, hukmul ishtighal an sholatil jumu'ah ba'dal adzanits tsani. Hukum bekerja ketika sholat Jumat sudah azan kedua. Muazzin sudah azan yang kedua, artinya khatib udah naik mimbar nih. Khatib udah naik mimbar, kan azan kedua habis itu. Apa hukumnya orang masih kerja? Yahrumul ishtighal anha bi bai'in aw nahwihi. Loh, haram bekerja kalau sudah masuk azan kedua, baik itu dengan jual beli atau kerjaan yang lain. Wa yukrahu in kana ba'da zawal qabla al-adzan tsani. Sedangkan kalau belum azan kedua tapi sudah azan pertama, udah masuk waktu zuhur, udah masuk waktu Jumat, sudah azan pertama, belum azan kedua, masih kerja, makruh hukumnya. Makruh tidak dosa, cuman Allah tak suka. Tapi kalau udah azan kedua dia masih bekerja, jual beli atau yang lain, haram, dosa. Tapi jual belinya sah tak? Sah, cuman dosa. Udah dosa tak berkah berarti, ya. Jadi kalau udah azan pertama udah jangan lagi. Kalau masih syughul, masih kerja, udah azan pertama makruh. Kalau udah azan kedua haram, dosa dia, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, hukmus safar yaumal jum'ah. Apa hukumnya bepergian pada hari Jumat? Yahrumus safar idza tayaqqana aw ghalaba ala dhannihi annahu la yudrikul jumu'ah fi maqsidihi aw fi tariqihi wa illa fayajuz. Yahrumu, haram as-safar, bepergian, idza tayaqqana, kalau pergi hari Jumat ya. Kalau dia berangkat hari Jumat, haram dia berangkat hari Jumat idza tayaqqana, kalau dia yakin, au ghalaba ala dhannihi, atau kuat sangkaannya, dia yakin atau kuat sangkaannya, annahu la yudrikul jumu'ah, bahwasanya dia tidak akan mendapatkan sholat Jumat fi maqsidihi, di tempat tujuannya nanti, au fi tariqihi, atau di jalannya. Jadi kalau dia tidak yakin, apa kalau dia yakin, ini kalau anak berangkat besok nih hari Jumat nih, ini pasti anak tinggalkan sholat Jumat ini, pasti anak tinggalkan sholat Jumat, tidak bisa sholat Jumat, baik di jalan tidak bisa, atau di tempat tujuan nanti tidak bisa sholat Jumat. Misalnya jadwal pesawatnya jam 11:30, tapi sholat Jumat kan? Yakin tidak tuh? Yakin. Haram dia berangkat, dosa dia berangkat. Kenapa? Karena yakin. Atau kuat sangkaannya, kuat. Apa contohnya? Misalnya dia naik mobil, bis, misalnya naik bis. Ini kalau naik bis nih, ini kayaknya waktu sholat Jumat nanti ini bis tak berhenti ini, karena berada di jalan tol. Kuat sangkaannya, kuat sangkaan, kayaknya bis tak berhenti ini. Berarti kuat sangkaannya dia tidak bakal sholat Jumat, haram dia bepergian. Wa illa, tapi kalau dia tidak yakin dan tidak kuat sangkaannya, dia masih ada harapan, ini kayaknya bisa, nanti ini anak sampai masih bisa sholat Jumat jam 11 nih, nanti saya bisa sholat Jumat. Atau ini pesawat berangkat jam 12:30, berarti saya sholat Jumatnya di bandara masih bisa sholat. Nah kalau begitu masih tidak haram. Tapi kalau udah yakin atau kuat sangkaannya dia bakal ninggalin Jumat, haram dia bepergian pada hari Jumat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Udah isya ya? Belum. Tadi suara tet tuh. Oh bukan? Oh perasaan anak kali ya. Mungkin tak nak minum kopi kali. Nah, dah lanjut. Babu sholatil Aidain, bab tentang solat Idul Fitri, Idul Adha. Di sini disebutkan hukmuha, solat ai solati Aidai al-Fitri wal Adha, solat Idul Fitri wal Adha.
Wa salati Idul Adha afdal liwurudiha fil Quran. Salat Idul Adha itu lebih afdal dari salat Idul Fitri. Kenapa? Karena ada dalilnya langsung dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan korban. Nah, itu fasalli di situ, maka salatlah, itu artinya salat Idul Adha. Salat Idul Adha lebih afdal dari salat Idul Fitri. Nah, kemudian hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau disebutkan sunnah muakkadah, itu berarti sunnah tak pernah ditinggalkan Nabi, baik beliau dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan tidak bepergian. Ya, kayak solat sunnah qobliyah ba'diyah. Solat sunnah qobliyah ba'diyah itu kita kenal dengan namanya rawatib. Ya, rawatib itu adalah solat sunnah qobliyah ba'diyah. Kan terbagi dua. Ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Muakkadah yang tak pernah ditinggalkan Nabi. Ghairu muakkadah kadang dikerjakan, kadang tidak. Nah, yang muakkadah ini ada 10 rakaat, ya. Dulu udah pernah kita bahas tuh. 2 rakaat sebelum subuh, dan ini paling afdalnya salat sunnah qobliyah ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh. Karena ada hadis Nabi, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya, kata Nabi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini 10 rakaat tak pernah ditinggalkan Nabi, baik dalam keadaan bepergian atau tidak. Tapi kalau yang lainnya, tambahan 2 rakaat sebelum zuhur, tambahan 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu kadang dilaksanakan, kadang tidak. Tapi kalau yang 10 rakaat tidak pernah. Itu namanya muakkadah. Begitu juga Idul Fitri, Idul Adha, itu salatnya sunnah muakkadah, tak pernah ditinggalkan Nabi. Bal hiya afdalun nawafil. Bahkan salat Idul Fitri, Idul Adha itu salat sunnah yang paling afdal. Salat sunnah yang paling afdal secara keseluruhan salat sunnah. Yang paling afdal salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau qobliyah ba'diyah saja, yang paling afdal 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau sunnah secara keseluruhan, salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha itu paling afdalnya salat sunnah. Bahkan kata sebagian ulama, sebagian ulama mengatakan innaha fardhu kifayah, bahwasanya itu fardu kifayah. Ada sebagian ulama mengatakan itu fardu kifayah. Artinya kalau satu kampung hendak salat Idul Fitri, Idul Adha, satu kampung dosa semuanya. Tapi kalau ada satu orang salat, gugur yang lain. Ada sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Bahkan wa indal Imam Abi Hanifah wajibah. Menurut mazhab Hanafi, salat Idul Fitri, Idul Adha wajib hukumnya. Ya, menurut mazhab Hanafi wajib. Nah, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Waktunya salat Idul Fitri, Idul Adha min tulu'i syamsi ila zawal min yaumi Idul Fitri al-awal min Syawal min yaumi Idul Adha al-ashir min Dzulhijjah. Waktu pelaksanaan salat Idul Fitri, Idul Adha dari mulai terbitnya matahari satu tombak, waktu salat isyraq, ya, sekitar 100 menit setelah masuknya subuh. Nah, itu sudah mulai masuknya waktu isyraq, waktu salat Idul Fitri sudah boleh. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu zuhur. Jadi batasnya salat Idul Fitri, Idul Adha itu dari mulai pagi sekitar 100 menit setelah subuh, waktu isyraq tuh, sampai boleh dikerjakan sampai belum masuk waktu zuhur. Artinya kalau ada orang tak ada salat Idul Fitri, ketiduran pagi-pagi, malam takbiran nyucul Maryam kan, misalnya dia tidur pagi-pagi, dia bangun jam 9, habis subuh dia tidur, bangun jam 9, masih mau salat Idul Fitri, boleh, tak apa. Jam 10 di salat Idul Fitri, boleh. Salat Idul Adha jam 10, boleh. Kalau salat sendiri, ya tak usah khutbah lah. Khutbah siap. Ya, khutbah itu kalau dia salatnya berjamaah. Kalau salat sendiri jangan. Perempuan-perempuan nih, misalnya istri, anak salat di rumah, ya salat sunnah. Misalnya dia kalau salat ke masjid, nanti repot lagi balik, mau nyiapkan lontong, mau nyiapkan lode, apa segala macam, ketupat. Akhirnya salat di rumah, boleh salat di rumah, tidak apa-apa. Jangan khutbah. Kemudian tu bunyinya. Sunanuha. Sunnahnya
solat Idul Fitri. Ta'khiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Undur solat Idul Fitri itu sampai matahari itu naik 1 tombak. Jangan biasa yang kita lakukan kan jam 6:30, jam 7 gitu. Jangan awal-awal amat. Sunnahnya. Kemudian disunnahkan fi'luha bil masjid ini tasa. Disunnahkan dikerjakan di masjid kalau cukup. Wa illa kalau tidak cukup fi ghairihi, di lapangan selain masjid boleh. Bahkan disunnahkan wa tagiful huyyad bi babil masjid yasma'na al khutbah. Bahkan wanita-wanita yang haid pun disunnahkan untuk hadir tapi di pintu masjid. Artinya sekiranya dia bisa mendengar khutbah aja. Ini kalau zaman dulu berdiri di pintu masjid. Kalau zaman sekarang tak perlu dia diri di pintu masjid. Pokok sekiranya di mana dia bisa dengar tuh khutbah. Hanya disunahkan perempuan misalnya dia tidak sholat, haid atau nifas, disunahkan dia dengar khutbah. Yang penting jangan di dalam masjid. Kemudian ihya'u lailatihima bil ibadah. Hidupkan malamnya dengan ibadah. Hidupkan malam Idul Fitri Idul Adha dengan ibadah. Di sini disebutkan wa yahsulul ihya' bi ihya'i mu'dhamil lail aw bi salatil isya wa subhi jamaah. Dan termasuk menghidupkan malam Idul Fitri Idul Adha adalah sudah dianggap orang itu sudah dianggap menghidupkan malam Idul Fitri Idul Adha jika dia solat isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah. Dah, itu minimal sudah dianggap menghidupkan malam Idul Fitri Idul Adha. Kan tadi kan disebutkan disunnahkan menghidupkan malam Idul Fitri Idul Adha dengan ibadah. Disunahkan. Kalau dia bisa ibadah sepanjang malam lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, minimal isyak berjamaah, subuh berjamaah, itu dia sudah dapat minimal menghidupkan malam Idul Fitri Idul Adha. Apalagi kalau habis sholat isyak dia ngaji dulu, dia takbiran dulu, dia ngaji, bakti sama orang tua, selawat, zikir, habis itu baru di jalan misalnya. Ya, minimal sholat isyak berjamaah dan subuh berjamaah. Nah, ini masih panjang nih. Sunnah-sunnahnya Idul Fitri Idul Adha ini tawil, azan itu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Malam Rabu depan, akhir bulan ya. Nah, kita insyaAllah baca maulid. Ada undangan tak tu? Belum ada ya? Mudah-mudahan tak ada. Kalau tak ada kita baca maulid. Mudah-mudahan tambah dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, orang kalau nempel dengan Rasulullah, derajatnya naik, dapat pertolongan, berkah. Orang kalau nempel sama Rasulullah, derajatnya naik. Apa contohnya? Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj pakai sendal. Sendalnya ikut jumpa dengan Allah. Malaikat Jibril tak pernah jumpa dengan Allah. Sendal Nabi ikut jumpa dengan Allah. Kenapa diangkat derajatnya sendal itu? Karena nempel dengan Nabi Muhammad, derajat diangkat. Yang kedua, orang nempel dengan Nabi Muhammad itu dapat pertolongan. Sayyidina Khalid ibn Walid setelah masuk Islam, setiap mimpin perang tak pernah kalah. Kenapa? Karena ada rambut Nabi Muhammad di sorbannya. Setiap perang pakai sorban, ada rambut Nabi Muhammad. Karena dia nempel dengan Nabi Muhammad, selalu ditolong, tak pernah kalah. Dapat pertolongan dari Allah. Yang ketiga, orang yang nempel dengan Nabi Muhammad berkah. Nabi Muhammad ketika lahir, yang megang jasad Nabi itu siapa? Perempuan namanya Syafa. Yang pertama megang jasad Nabi Muhammad itu perempuan namanya Syafa. Syafa ini uminya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tangannya berkah. Setiap dagang laris terus. Kenapa? Karena tangan ibunya pernah megang Nabi Muhammad. Anaknya dapat berkah. Jadi orang yang nempel dengan Nabi Muhammad diangkat derajatnya, dapat pertolongan, berkah dia. Apa di antara cara kita nempel dengan Nabi Muhammad? Ya kita baca maulid beliau. Karena maulid itu isinya selawat, baca sejarah beliau, memuji-muji beliau. Dengan itu insyaAllah kita nempel, berkah, naik derajat dan dapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Allah a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.